Assalamualaikum anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Anak-anak, ayo kita belajar bersama. Agar channel ini dapat berkembang dan kalian juga lebih mudah mengunjungi channel ini, subscribe dulu ya. Terima kasih. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, kita baca bismillah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Pada hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku. Pembelajaran 1. Kita mulai dengan bahasa Indonesia ya. Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Untuk mengetahui informasi tersebut, kita bisa melakukan wawancara dengan narasumber. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi lebih rinci tentang suatu peristiwa. Sekarang kita baca teks yang ada di buku tema 3 kalian ya, halaman 1. Kita baca sama-sama. Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras. Banyak penduduk Indonesia yang mengkonsumsinya. Padi dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Karawang, Jawa Barat dikenal sebagai lumbung padi nasional. Pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar. Pertama-tama, benih atau biji padi dimasukkan ke dalam karung goni dan direndam 1 malam di dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Selanjutnya, benih-benih ini ditanam di lahan sementara. Bibit telah siap dipindah tanamkan ke sawah. Biji atau benih tadi akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal akar dan tunas menonjol keluar. Lalu batangnya memanjang. Petani juga mengairi, memberi pestisida dan pupuk pada tanaman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya yang akan dijadikan benih lagi. Tahap pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Setelah panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling, sehingga sekam atau kulit padi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Nah, setelah kalian membaca teks yang ada di buku tema 3 halaman 1, kira-kira informasi apa yang kalian dapat dari teks tersebut? Informasi yang kita dapatkan dari teks halaman 1 buku tema 3 kalian diantaranya isi bacaan dari teks tersebut itu adalah tentang pertumbuhan tanaman padi. Kemudian yang kedua, padi itu dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Yang ketiga, tanaman padi sangat penting bagi penduduk Indonesia karena masyarakatnya mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokoknya. Pertumbuhan padi berlangsung antara 110 hari hingga 130 hari. Gabah adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Nah, Indonesia memiliki beragam tanaman pangan. Salah satu tanaman pangan yang dibudidayakan adalah padi. Tanaman padi ini menghasilkan beras yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok sebagian besar penduduk Indonesia. Nah,
Tanaman padi itu banyak sekali dibudidayakan oleh penduduk Indonesia. Nah, daerah mana saja yang menghasilkan padi? Daerah penghasil padi diantaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Utara. Nah, Karawang itu disebut sebagai lumbung padi. Nah, setelah kalian mendapatkan informasi yang ada di teks bacaan buku tematika halaman 1, bagaimana sih sebenarnya tahap dari pertumbuhan tanaman padi? Ayo kita pelajari sama-sama. Pertumbuhan tanaman padi. Pembudidayaan tanaman padi secara garis besar dibagi dalam 3 tahap. Tahap apa saja itu? Tahap itu tentu saja dimulai dari biji sampai dia menghasilkan padi. Kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari tahap pertama. Tahap pertama adalah biji. Pertama-tama, gabah direndam 1 malam di dalam air, kemudian ditanam di lahan sementara. Kemudian tahap yang kedua adalah biji tadi akan tumbuh. Bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya pun memanjang sehingga tumbuhlah tanaman padi. Kemudian pada tahap ketiga, tanaman padi ini mulai berbunga hingga gabah matang, berkembang, keras, dan menguning. Ketika gabah sudah menguning, berarti gabah ini siap dipanen. Nah, setelah kalian mempelajari tahapan-tahapan pertumbuhan padi, menurut kalian bagian mana yang terpenting? Bagian 1, 2, atau 3? Ya, bagian yang terpenting adalah bagian nomor 2, yaitu saat biji tumbuh bakal akar dan tunas menonjol keluar, lalu batangnya memanjang. Masa pertumbuhan ini sangat menentukan perkembangan selanjutnya. Jadi kualitas nanti padinya akan menjadi panennya bagus atau tidak ditentukan pada tahapan ini ya. Bagaimana cara mempertahankan padi agar tetap terjaga ketersediaannya dan terus dapat dinikmati masyarakat Indonesia? Ada beberapa cara, diantaranya yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Kemudian yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhan lainnya, misalnya dijadikan untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sampah akan menyebabkan banjir. Apabila terjadi banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Nah, seiring jumlah penduduk yang meningkat, maka kebutuhan akan padi ini juga akan semakin meningkat. Untuk itu, kita bertanggung jawab untuk melestarikan ketersediaan dari tanaman padi itu ya. Padi dimanfaatkan sebagai sumber makanan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Tahukah kamu bahwa Indonesia mempunyai beragam tanaman pokok yang dijadikan makanan pokok? Apa saja itu? Kita lihat sama-sama ya. Kalian pasti pernah mengenalnya. Coba sebutkan satu persatu. Yang pertama adalah ubi. Kemudian gandum, ada lagi jagung, ada lagi kentang. Kemudian yang paling banyak dimanfaatkan sebagai makanan pokok adalah nasi. Adakah dari kalian yang belum pernah mengenal makanan ini? Tentu sudah ya. Nah, anak-anak, sekarang perhatikan di layar kalian ya. Di layar kalian terdapat gambar. Kita amati gambar tersebut ya. Dari gambar biasanya kita bisa membuat daftar pertanyaan atau mencari informasi dari gambar tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat daftar pertanyaan yang bisa diambil dari gambar tersebut.
Pertama-tama coba kalian kenali dulu gambar apa saja itu. Yang pertama adalah gambar pantai. Kemudian yang kedua adalah dataran tinggi atau pegunungan. Kemudian yang ketiga itu adalah gambar dataran rendah atau daerah persawahan. Nah, kira-kira dari gambar-gambar itu, daftar pertanyaan seperti apa yang bisa kita buat? Yang pertama, apa saja jenis pekerjaan di daerah pantai? Kemudian, kita juga bisa membuat pertanyaan lain, mengapa penduduk di daerah pantai banyak menjadi nelayan? Kemudian yang kedua, lihat pada gambar. Gambar yang kedua adalah gambar perbukitan atau pegunungan atau dataran tinggi. Dari gambar tersebut kita bisa membuat pertanyaan. Misalnya, apa saja sih pekerjaan yang banyak dilakukan di daerah pegunungan? Atau bisa juga, mengapa di daerah pegunungan banyak penduduk yang bekerja pada perkebunan? Nah, seperti itu ya kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah gambar persawahan atau dataran rendah. Pertanyaan yang bisa kita buat, misalnya, mengapa di dataran rendah banyak terdapat persawahan? Atau bisa juga, mengapa di dataran rendah banyak penduduk yang bekerja sebagai petani? Seperti itu ya. Kalian bisa membuat pertanyaan apa saja menyangkut gambar tersebut. Pasti bisa ya anak-anak? Dari gambar tadi, kita mengenal adanya kenampakan alam di Indonesia. Indonesia memiliki bentang alam yang beragam. Bentang alam adalah bentuk muka bumi yang terbentuk karena proses alam. Apa saja sih bentang alam di Indonesia? Misalnya saja seperti yang ada di gambar tadi ya, ada pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Sekarang kita akan mencari informasi apa saja yang bisa kalian dapat dari gambar. Gambar yang pertama tadi adalah gambar pantai. Pantai adalah daerah yang berbatasan langsung dengan laut. Siapa di antara kalian yang belum pernah ke pantai? Pasti sudah ya. Pantai ada yang landai dan ada pula yang terjal. Pantai yang landai biasanya digunakan untuk objek wisata. Kemudian dari gambar yang kedua adalah gambar tentang perbukitan, pegunungan atau dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan usaha perkebunan. Gambar yang ketiga adalah dataran rendah atau persawahan. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya pertanian, peternakan, perumahan, dan industri, serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita ya. Tetap semangat belajar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.